Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitria Latifatul Solihah dari Prodi Perbankan Syariah Unira Malang. Di sini saya akan melaksanakan sosialisasi di Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tepatnya di RT 3 RW 1. Yuk langsung saja kita gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitria Latifatul Solihah dari Prodi Perbankan Syariah Unira Malang. Di sini saya akan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak. Nah, di sini bertepatan di desa berapa? Di desa apa? Harjo Kuncaran, RT 3. Baik, ada yang tahu mengenai pajak itu apa? Dan apa aja yang biasanya dibayarkan setiap bulannya? Pajak apa? Pajak sepeda motor, tanah. Ya, berarti sudah tahu ya. Untuk mengenai pengertian pajak, pajak itu apa? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan. Mengenai sistem perpajakan di Indonesia biasanya menggunakan sistem apa? Online juga bisa. Ya, jadi secara menyeluruh atau global di sini sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia melaporkan sendiri serta membayar sendiri pajak yang terhutang kepada negara. Terus ada ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya apa? Artinya setiap orang itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Terus yang kedua, pajak itu bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Kenapa kok dikatakan memaksa? Jadi, jika seseorang tersebut dengan sengaja tidak membayar pajak, maka yang dibayarkan maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Jadi ketika masyarakat itu tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Terus yang ciri ketiga ada warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Nah, di sini itu pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda bisa langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan didapatkan. Misalnya berupa perbaikan jalan raya seperti Desa Harjo Kuncaran kemarin ya. Dan fasilitas kesehatan apa? BPJS. Beasiswa pendidikan itu juga ada pajaknya bagi anak-anak Anda. Dan yang terakhir ada berdasarkan undang-undang. Jadi pembayaran pajak itu telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Selanjutnya mengenai fungsi pajak. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat ini fungsi retribusi pendapatan. Nah, yang menyangkut fungsi anggaran ini apa? Jadi pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan dan pembiayaan seperti belanja pegawai, belanja barang gitu. Nah, untuk fungsi mengatur, pajak dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Contohnya, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk impor untuk melindungi produksi dalam negeri. Terus yang ketiga ada fungsi stabilitas. Jadi pajak memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian satu negara. Dan yang terakhir ada fungsi retribusi pendapatan. Jadi di sini pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum termasuk pembangunan ekonomi. Paham, Bu? Nah, ada yang tahu manfaat dari membayar pajak setiap bulannya itu apa? Ada yang tahu? Apa? Oh, ya kesehatan gitu ya. Jadi pembayaran pajak oleh rakyat secara rutin itu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, terus peningkatan fasilitas transportasi umum. Yang ketiga ada subsidi bahan makanan pokok dan subsidi bahan bakar. Ya,
Dan yang keempat yaitu penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang setiap harinya itu yang diadakan di desa ya. Terus mengenai sanksi pajak, ada yang tahu sanksi pajak itu apa? Belum. Jadi sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan itu akan dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Nah, di sini ada kesadaran wajib pajak. Yang pertama ada persepsi wajib pajak. Yang kedua, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak. Jadi bagi masyarakat harus mengetahui tentang apa? Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Jadi membayar pajak. Terus yang terakhir ada kondisi keuangan wajib pajak. Saya singgung mengenai NPWP dari wajib pajak ya. Ini contohnya kartu NPWP di sini ya. Ini kartu NPWP. Di sini apa NPWP itu? NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang merupakan identitas pajak yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Terus apa fungsinya dari NPWP itu sendiri? Jadi fungsinya sebagai identifikasi resmi dari orang atau badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Jadi apa tadi? Resmi untuk orang atau badan usaha. Jadi untuk yang memiliki usaha. Nah, dengan memiliki NPWP wajib pajak dapat melakukan berbagai transaksi keuangan seperti membayar pajak gitu. Jadi NPWP itu bisa digunakan untuk membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan melakukan perhitungan pajak dengan lebih mudah dan akurat. Nah, di sini siapa saja yang wajib memiliki NPWP itu? Seperti karyawan yang menerima gaji dari perusahaan Indonesia. Terus yang kedua, pengusaha yang memiliki usaha di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan dari investasi seperti bunga bank, dividen, dan capital gain. Dan terakhir yaitu badan usaha. Badan usaha apa yang diketahui seperti PT, CV, dan Firma, seperti itu ya. Terus mengenai keuntungan NPWP itu apa? Jadi NPWP di sini memiliki keuntungan yaitu memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Yang kedua, mendapatkan hak dan perlindungan di bidang perpajakan. Dan yang ketiga, mendapatkan akses ke layanan perpajakan secara online. Betul, dari Ibu Fitri tadi bilang mengenai layanan perpajakan itu secara online bisa, gitu ya. Dan yang keempat itu memudahkan dalam mengajukan kredit bank. Dan yang terakhir memiliki identitas resmi sebagai wajib pajak di Indonesia. Gitu ya ibu-ibu. Ya. Pemaparan materi tentang apa tadi Bu? Pajak. Nah di sini saya membuka sesi tanya jawab. Monggo siapa ibu-ibu di antara ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo angkat tangan. Oke, monggo ibu yang berkerudung ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwaria. Saya mau bertanya Mbak, apakah ada penghasilan yang tidak kena pajak? Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Monggo pertanyaan kedua dari saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Landing. Saya mau bertanya, jika seorang meninggal dunia, apakah NPWP-nya bisa dihapus sehingga tidak perlu membayar pajak lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bertanya lagi. Tidak ada? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ibu Juwaria. Nah, mengenai pertanyaan apakah ada penghasilan yang tidak kena pajak? Ya, jadi gini, tidak semua orang yang menerima gaji itu dikenakan pajak penghasilan atau yang disebut PPh. Nah, jadi bagi mereka yang memiliki gaji di bawah 4,5 juta per bulan ya. Jadi itu ya, 4,5 juta per bulan. Gaji mereka tidak dipotong pajak. Pasalnya, aturan perpajakan itu mengatur batas penghasilan tidak kena pajak atau disebut PTKP
yang berlaku saat ini, yakni 4,5 juta per bulan atau dengan 54 juta per tahun. Itu. Jadi intinya ketika Ibu Juwaria ini memiliki gaji itu per bulannya 4,5 juta, berarti itu sudah wajib pajak. Nah, kalau di bawah itu ya berarti tidak dikenakan pajak. Begitu Ibu, bagaimana, paham? Paham. Oke, terima kasih. Sama. Terus melanjut pertanyaan kedua dari saudari Ibu Fitriani. Nah, di sini jika seseorang meninggal dunia, apakah NPWP-nya bisa dihapus sehingga tidak perlu bayar pajak lagi? Tuh. Jadi gini, NPWP ya, orang pribadi wajib dihapus jika bersangkutan itu meninggal dunia. Gitu. Jadi terus kesinambungannya bagaimana? Ahli waris sebagai perantara sudah seharusnya mengurus penghapusan NPWP. Jadi ketika ada orang meninggal gitu ya, jadi samen keluarganya, jadi samen yang harus mengurus sebagai ahli waris. Nah, di sini permohonan penghapusan NPWP dapat disampaikan langsung oleh ahli waris atau dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi ke kantor pelayanan pajak atau disebut KPP terdaftar. Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan melakukan pemeriksaan tujuan lain dengan memastikan permohonan penghapusan NPWP tersebut sudah benar. Karena di sini surat penghapusan NPWP itu akan diterbitkan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP yang terdaftar. Gitu, bagaimana? Apa sudah paham? Oke, baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang sosialisasi hari ini ya Ibu. Mau minta dokumentasinya nggih?